Kemarin saya ikut pesilat penggerak literasi leadership aplikasi dan teknologi di BBGP terkait pemanfaatan video untuk pembelajaran. Awalnya saya itu pikir ini pembuatan awalnya. Ternyata waktu saya 5 hari di sana ternyata bukan pembuatan video, tapi pemanfaatannya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sebuah video. Nah, video itu kita sampaikan ke anak-anak, dan video itu bisa dapat ditangkap oleh anak-anak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rancang, begitu. Nah, ini adalah pengertian media, dan ibu-ibu pasti sudah dapat ya. Pengertian media adalah merupakan bentuk jamak dari medium. Jadi media itu adalah perantara kita kepada anak. Jadi apa yang kita ingin sampaikan kepada anak itu melalui perantara media. Nah, media itu tidak harus berupa video ya. Jadi media berupa apapun itu bisa jadi video, bisa jadi pengantar kita untuk anak-anak. Tidak ada media yang lebih baik dari media yang lainnya. Misalkan video ini lebih baik dari medianya, misalkan gambar gitu, enggak. Atau gambar lebih baik dari media audio, tidak. Kenapa? Karena setiap media itu disesuaikan dengan tujuan. Jadi tujuan kita apa? Nah, ini manfaat kita membuat media pembelajaran untuk anak-anak. Nanti saya share PPT-nya nih, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media berbasis manusia. Nah, kita sering membuat acara yang untuk tema profesi. Nah, itu kan kita manggil orang tua murid yang berprofesi sebagai dokter, TNI. Nah, itu juga media berbasis manusia. Lalu media berbasis cetakan seperti gambar, buku yang print gitu. Nah, itu termasuk media. Terus media visual seperti PowerPoint, media audio itu radio, audio visual seperti video yang kita bikin, atau kita ngambil dari YouTube, itu juga media audio visual. Terus media komputer itu yang seperti apa? Kayak kita pakai game digital, nah itu pakai media komputer. Nah itu kan tujuan pembelajaran kita itu. Tapi ternyata video yang kita tontonkan ke anak-anak, bagaimana cara menanam jeruk misalkan gitu ya, kan gak cocok sama tujuan pembelajarannya itu loh Bu, ya kan? Anak kan ya, jadi harusnya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Atau apalagi ya, sing foto angel biasanya saya ya mau saya sendiri kadang mau lebah misalkan, lebah ini ya, lebah tujuan pembelajarannya anak mengenal ciptaan Tuhan melalui lebah gitu. Terus ternyata cara memanen madu gitu ya di-share ke anak-anak kan gak cocok, gak nyambung gitu. Jadi memang harus ada editing, harus itu pasti harus ada editing. Disesuaikan. Terus kayak apa? Kadang itu suaranya juga kadang bapak-bapak welek gitu kan ya. Iya kan? Ya itu ya memang harus ada editing. Nah, ini manfaat membuat video pembelajaran, ibu-ibu sudah nanti bisa baca sendiri. Nah, ini konsep membuat konten video pembelajaran. Memang paling efektif kalau kita memakai, tinggal sempat atau mau atau enggak gitu bikin sendiri ya. Nah, ini tahapan untuk bikin video pembelajaran. Yang pertama adalah ide atau konsepnya gimana. Terus biar enggak editnya lama, ditulis dulu naskahnya. Jadi waktu take video biar enggak banyak diulang-ulang, jadi memang naskahnya harus ditulis. Terus storyboard itu kayak alurnya gimana. Terus floor plan-nya ini kayak apa Bu ya? Setting tempatnya itu mau dipakai green screen atau mau gimana. Terus shortlistnya, atau kalau ada kru atau rekan yang bisa diajak join bikin video pembelajaran itu lebih keren, lebih enak. Terus produksi, terus dan pasca produksi. Memang agak ribet ya kalau buat sendiri, tapi insya Allah itu lebih
tepat sasaran untuk tujuan pembelajaran. Dan nggak semua materi itu harus pakai video. Ternyata anak-anak kalau tiap hari kita jejeli video ya bosan. Ternyata gitu ya. Ayah atau ya Bririn ya? Iya ada. Itu juga boleh. Nah ini teknik membuat video menggunakan handphone. Wah ibu udah canggih ya. Guru sentra yang muda-muda Bu Elma, Bu Yola sudah canggih kalau begini. Nah yang penting kalau membuat video atau ibu-ibu menggunakan video pakai handphone, intinya adalah yang ini Bu kalau menurut saya dikunci. Jadi waktu video itu pencahayaannya kan ada kuncinya itu ya Bu ya. Itu dikunci biar nanti hasilnya nggak blek gitu loh, apa kayak tiba-tiba redup, tiba-tiba nah itu harus dikunci. Terus nah ini saya akan menayangkan satu video pembelajaran. Nah nanti minta tolong saya share linknya Jamboard. Nanti ibu langsung overview di situ ya, overview apa kritik, maksudnya oh ini kurang ini, menciptakan matahari gitu ya. Dan itu semua sampai tema temanya macam-macam, pertanyaannya sama, peta konsepnya pancet aja. Terus ada lagi siapa yang menciptakan matahari, terus apa lagi apa matahari terus sampai apa terus ciri-ciri matahari kayak gitu-gitu kan. Jadi peta konsepnya itu kayak gitu. Nah ternyata itu ada pengembangan Bu. Peta konsep itu jadi yang kita letakkan di peta konsep itu adalah konsep apa yang ingin kita sampaikan ke anak-anak. Jadi misalkan matahari, berarti konsep apa? Misalkan konsep karakter. Nah karakter apa itu yang kita sampaikan ke anak-anak terkait matahari itu tadi? Konsep apa Bu kira-kira? Untuk geometri, ya itu kalau konsep literasi kan geometri, waktu, konsep waktu benar kalau kan gitu. Jadi kata konsepnya gitu. Terus kalau karakter mungkin apa? Ciptaan Allah itu ya. Suhu. Nah itu. Terus lagi di peta konsep itu kita setiap hari itu harus ada kosakata baru untuk anak. Perbendaharaan gitu. Karena kalau di rumah mungkin orang tua jarang ya nambah kosakata. Nah kita ini amal jariahnya di situ Bu. Jadi setiap hari usahakan kita menambah kosakata baru untuk anak. Ya, jadi di peta konsep juga ada kosakata baru apa untuk anak. Jadi matahari kosakata barunya apa? Fotosintesis gitu. Terus apa lagi kosakata baru yang mungkin anak-anak nggak ngerti? Bersinar atau apa gitu. Fajar ya. Apa Bu? Fajar. Iya. Kan kalau muncul kan ini. Betul, fajar, terbenam, tenggelam, senja. Mungkin senja nggak ngerti ya anak-anaknya. Gitu. Jadi peta konsepnya kosakata baru, terus budi pekerti, terus literasi numerasi, terus yang terakhir itu apa ya? Ilmu pengetahuan. Masuk di TP semua itu. Terus Sekarang ditambahi untuk yang kirim apa itu elemen. Elemennya kalau yang itu misalnya apa? Kalau nomor satu misalnya apa enggak itu loh apa? Penciptaan Allah itu loh. Ya itu matahari itu nanti yang itu bacaanmu. Jadi peta konsepnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Jadi bukan peta materi, tapi bukan tentang matahari tadi. Bukan tentang mataharinya. Kan anak-anak ya kadang nggak tujuan pembelajaran kita kan nggak ada tentang mataharinya kan. Apakah matahari terbit dari barat kan nggak ada, tujuan pembelajaran kita nggak ada itu. Jadi memang peta konsepnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Betul. Nah saya juga masih belajar, jadi ini sudah selesai. Mungkin nanti kalau diskusi nanti di luar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti Bu belajar bikin modul, bikin apa ya sistemnya tadi peta konsep itu, apa belajar modul, memasukkan apa namanya peta konsep yang sesuai dengan tujuan. Nah termasuk di dalam